Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematik, sahabat guru, para orang tua siswa, serta para peserta didik di bumi Nusantara. Alhamdulillah, kali ini channel Ruang MTK akan berbagi informasi terkait PPDB tahun 2020. Kali ini kami akan membagi informasi tentang jalur PPDB SMP, SMA, dan SMK tahun 2020 pada masa COVID-19. Hal ini berdasarkan dua. Yang pertama adalah berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 dan juga Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020. Untuk lebih jelasnya, silakan saksikan tayangan berikut. Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya akan berbagi informasi terkait jalur yang bisa ditempuh pada PPDB SMA, SMP, dan SMK. Menurut pasal berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan. Berdasarkan pasal 11, dapat kita simpulkan jalur PPDB tahun 2020 ada 4 jalur. Yang pertama adalah jalur zonasi, yang kedua adalah jalur afirmasi, yang ketiga adalah jalur perpindahan tugas orang tua atau wali, dan yang terakhir adalah jalur prestasi. Adapun kuota masing-masing, persentasenya adalah untuk zonasi, ini kuotanya adalah paling sedikit 50% dari daya tampung sekolah. Artinya sekolah harus mengakomodir minimal 50% untuk kuota zonasi. Adapun untuk SMK, zonasi tidak berlaku. Jadi zonasi berlaku hanya untuk tingkat SMP dan SMA. Kemudian untuk afirmasi, ini kuotanya adalah minimal 15% dari daya tampung sekolah. Artinya sekolah itu mengakomodir paling sedikit 15% untuk afirmasi. Yang ketiga adalah kuota untuk perpindahan tugas orang tua, ini maksimal 5% dari daya tampung sekolah. Adapun yang terakhir prestasi, ini adalah kuota sisa dari zonasi, afirmasi, dan perpindahan. Ini tergantung kepada kebijakan sekolah masing-masing. Jalur zonasi berdasarkan pasal 14, zonasi ini adalah diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili di wilayah zonasi yang ditetapkan pemerintah daerah, termasuk kuota bagi anak penyandang disabilitas. Kemudian domisili calon peserta didik ini berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB. Kemudian, KK dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari RT RW dengan catatan dilegalisir oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili. Kemudian, sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu KK atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah kabupaten yang sama dengan sekolah asal. Jadi, jalur sekolah dengan jalur zonasi memprioritaskan peserta didik yang memiliki KK atau keterangan domisili yang satu zona dengan sekolah asal. Bapak Ibu, orang tua siswa dimanapun berada, konsep PPDB tahun 2020 ini berbeda dengan tahun yang lalu. Di tahun yang lalu, peserta didik hanya bisa mendaftarkan putranya, orang tua siswa hanya bisa mendaftarkan putranya di satu sekolah dengan sistem zonasi. Adapun prestasi itu berlaku untuk di luar zona. Alhamdulillah untuk tahun 2020 pemerintah sudah mengakomodir bagi siswa-siswa yang berprestasi, dan orang tua pun
bisa mendaftarkan dalam waktu yang sama di sekolah yang berbeda. Artinya, pendaftaran pertama, orang tua bisa mendaftarkan berdasarkan di sekolah zonasi. Dan di sisi lain, orang tua pun bisa mendaftarkan putranya di sekolah yang lain berdasarkan jalur prestasi atau afirmasi. Jalur afirmasi. Apa ini maksud jalur afirmasi? Ini berdasarkan pasal 17. Nah, jalur afirmasi ini diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu. Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi yang bersangkutan. Artinya, jalur afirmasi ini tidak mengenal zonasi. Bisa didaftarkan di zonanya atau bisa daftar di sekolah di luar zonanya. Jalur perpindahan tugas orang tua wali. Berdasarkan pasal 19 dapat disimpulkan adalah hal sebagai berikut. Perpindahan tugas orang tua atau wali dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan. Artinya, orang tua siswa bisa menempuh jalur pindah jika memiliki bukti fisik surat penugasan dari instansinya. Dan yang kedua, jalur perpindahan juga ada mengakomodir bagi anak guru. Di sini dinyatakan kuota jalur perpindahan tugas orang tua atau wali dapat digunakan anak guru. Pernyataan ini bisa kita asumsikan bisa anak guru itu di sekolah yang bersangkutan atau juga mungkin bisa untuk di luar sekolahnya. Jalur prestasi. Yang terakhir adalah jalur prestasi. Berdasarkan pasal 20, jalur prestasi ini berdasarkan dua hal. Yang pertama adalah nilai ujian sekolah atau UN. Yang kedua adalah hasil perlombaan atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan kabupaten. Nah, untuk prestasi, sebelum terjadi kasus pandemi corona, ini acuannya dua hal. Yang pertama adalah nilai ujian sekolah atau UN. Artinya nilai UN diperhitungkan untuk tahun ini. Yang kedua adalah hasil lomba. Dibuktikan ada sertifikat, baik bisa lomba akademis maupun non-akademis, dan ini yang diakui adalah dari tingkat kabupaten ke atas. Berikutnya adalah bukti prestasi diterbitkan. Ini paling singkat 6 bulan dan paling lama 3 tahun pada saat pendaftaran PPDB. Bapak Ibu, orang tua siswa, dan peserta didik dimanapun berada, berkaitan dengan adanya pandemi corona, pemerintah mengambil kebijakan yang amat emergensi dengan mengeluarkan surat edaran yang intinya bahwasannya ujian sekolah atau UN ditiadakan. Sehingga untuk jalur prestasi ini mengalami perubahan kebijakan. Maka lebih jelasnya berdasarkan surat edaran nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease atau COVID-19. Nah, terkait PPDB, pemerintah menegaskan penerimaan peserta didik baru atau PPDB dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, Dinas Pendidikan dan Sekolah diminta menyiapkan mekanisme PPDB yang mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19, termasuk mencegah berkumpulnya siswa dan orang tua secara fisik di sekolah. Artinya, nanti panitia
PPDB akan mengakomodir pendaftaran secara daring, jadi tidak mengadakan pendaftaran secara langsung mengumpulkan siswa, tapi mengadakan secara online yang memungkinkan tidak terjadi berkumpulnya siswa dan orang tua secara fisik. Nah, yang kedua adalah PPDB pada jalur prestasi dilaksanakan berdasarkan dua hal. Yang pertama, akumulasi nilai rapot ditentukan berdasarkan nilai 5 semester terakhir. Nah, jadi sebelum ini poin 1 ini mengganti poin sebelumnya tentang nilai UN. Sebelum masa Covid, prestasi diambil salah satunya dari nilai ujian sekolah atau UN. Nah, karena UN ditiadakan, maka nilai prestasi diambil dari nilai rapot dari semester 1 sampai 5. Yang kedua, prestasi akademik dan akademik di luar rapot sekolah. Artinya, poin yang kedua masih sama dengan poin sebelumnya. Diambil dari sertifikat sebagai bukti fisik, prestasi akademis maupun akademis yang durasinya 6 bulan sampai 3 tahun. Demikian informasi yang bisa saya berikan bersama channel Ruang MTK. Terima kasih atas perhatiannya, atas like, komen, share, dan subscribe-nya. Sampai jumpa ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika.